Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah, para asatidz dan ustadzat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim di pesan indah Jumat pagi pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Ananda Solih-Solihah, kalian tahu tidak ini benda apa? Ya benar, Masya Allah, ini adalah uang dengan nominal Rp100.000. Apakah pernah terjadi di antara kita semua dalam cara memanfaatkan uang tersebut? Ada yang menggunakan uang tersebut untuk berbelanja barang mewah atau mainan yang keren, bahkan untuk membeli jajan. Sungguh sangat mudah bukan dalam mengeluarkan uang tersebut dari dompet kita? Tapi pernahkah kita mengeluarkan uang tersebut untuk membantu saudara kita yang membutuhkan atau sekedar mengisi kotak infak yang ada di masjid? Masya Allah, terkadang memang agak sulit ya. Firman Allah di dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam. Salah satu yang paling detail diterangkan di dalam Al-Quran adalah terkait dengan ubudiyah. Ubudiyah tersebut diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang bersifat individual maupun sosial. Sifat individual, misalnya sholat, haji, dan sebagainya. Sedangkan ibadah sosial seperti zakat dan sedekah. Dalam bermasyarakat, ibadah sosial memiliki lebih banyak manfaat daripada ibadah yang bersifat individual. Karena kemanfaatannya memang bisa dirasakan oleh orang lain. Maka dalam kaidah hukum Islam, ibadah sosial memiliki lebih banyak pahala daripada ibadah yang bersifat individual. Ada beberapa jenis sedekah yang hukumnya sunnah, namun mendatangkan banyak kemuliaan dan pahala besar. Di antaranya adalah yang pertama, menyantuni anak yatim. Memberi santunan kepada anak-anak yatim adalah perbuatan yang amat mulia dan dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang kedua, membiayai kegiatan dakwah. Mengeluarkan harta untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah juga mendatangkan pahala besar. Misal, menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar seusai sholat, termasuk sedekah yang sunnah dan termasuk golongan sabilillah. Yang ketiga, memberi makan hewan. Bahkan, memberi makan hewan-hewan juga termasuk sedekah yang dicintai Allah. Selain itu, jika memberi makan hewan termasuk cara untuk menarik rezeki untuk diri sendiri. Yang keempat, membantu kerabat atau fakir miskin. Membantu atau bersedekah pada kerabat dan fakir miskin termasuk amalan yang mendatangkan pahala besar. Hal ini sebagaimana diterangkan Rasulullah dalam sabdanya, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada 2 kebaikan, yaitu sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Melihat ada banyaknya cara untuk berbuat baik dengan sedekah ini, rasanya
tidak ada lagi alasan untuk berkata tidak melakukannya. Apalagi jika mengetahui banyaknya manfaat dan keutamaan dari bersedekah. Bagi yang belum mengetahui, sekiranya ada 4 keutamaan bersedekah, sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Keutamaan sedekah yang pertama, yakni limpahan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia. Keutamaan sedekah selanjutnya yaitu mampu memperpanjang usia. Tetapi yang dimaksud dalam usia ini merupakan amalan kebaikan dari orang yang bersedekah tersebut. Ini akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Yang keempat, mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Alhamdulillah, telah berakhir pesan indah Jumat pagi kali ini yang Ustazah sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan meningkatkan kualitas ibadah agar kita bisa mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.